Jadi sebentar lagi sekolah kita akan berpartisipasi dalam program kampanye Hijau Jakartaku. Oke, jadi kalau kalian semua setuju, sebentar lagi saya akan mengedarkan kotak sumbangan. Dan sementara itu Blink akan menyanyikan lagu sebagai rasa tanda terima kasih karena kalian semua sudah berpartisipasi. Agendy akan selalu melindungi Viola dari serangan alien yang terkutuk. Ditambah lagi, piring terbang mereka belum terdeteksi keberadaannya. Iya, tapi Viola risih sama kostum kalian. Ya, Vio, ini jasnya kan keren banget, Vio. Plus kacamata hitam. Dan pistol pembasmi alien. Serang alien, attack, kontak senjata, move. Didi, gue salah. Alien neneng kono tuh. Ya opo sih, Rek? Oke. Maju. Gue kok diem sih? Let's go. Gue takut. Gue di belakang. Ayo. Oke. I'm your back. Wait. Vio, sebelum aku pergi, aku cuma mau bilang kalau aku sayang sama kamu, Vio. Cepat go. Let's go. Let's go. Perhatian untuk Agen G dan Agen D. Agen R akan mencari cewek saja. Lumpuhkan. Julha sama Kutu kok gak ketakutan ya? Mungkin dia udah kebal. Ayo ini. Stop. Pasti kamu alien betina. Bukan, saya teh Vera. Vera. Wah, manehna orang Sunda. Main tatu neng pina. Gelis maneh. Boleh. Kamu teh Romeo bilang ya? Neng kok tahu neng? Udah neng. Pinnya berapa? Sabaraha. 3 hiji, 4, 5, 8, F, 9. Tara rengnya neng. Out. Maaf Pak, ini ada sumbangan tambahan dari SMA Cendrawasih. Semoga ya sumbangan ini bisa bermanfaat dan berguna untuk penghijauan Jakarta. Jadi tolong diterima. Saya betul-betul tidak menyangka. Terima kasih sekali adik-adik. Ini sungguh sangat besar artinya. Jarang sekali ada anak muda yang mau peduli dengan masalah lingkungan. Ya sama-sama Pak, kita juga senang kok bisa membantu. Ya udah, kalau gitu sekarang kita langsung ke tempat penanaman pohon aja ya Pak. Sebentar. Kita foto bersama dulu. Oh oke. Ya. Pak, itu ada rame-rame ada apaan ya Pak? Oh itu, acara ini banyak mendapat dukungan. Salah satunya adalah hiburan musik dari sebuah produsen jamu. Cuman saya lupa merek jamunya apa. Jamu. Jangan-jangan... Jangan dekat-dekat denganku karena kamu bukan levelku. Kita beda kasta, beda segalanya. Jangan disaingi aku kalau kamu masih punya
sama rakyat jelata. Mendingan lo semua ke laut aja. Lihatku aduhai, gaya pun keren badai. Gak seperti lo semua yang kem seupai. Tak sudi berteman sama rakyat jelata. Mendingan lo semua ke laut aja. Lihatku aduhai, gaya pun keren badai. Gak seperti lo semua yang kem seupai. Cara menanam pohon-pohon di sini sangat gampang. Kalian tinggal menggali lubang di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Setelah lubang itu jadi, masukkan pohon dan timbun dengan tanah. Setelah pohonnya ditanam, kalian harus memberikan pupuk. Udah gitu aja, Pak. Ya, cuman gitu aja. Mudah kan? Nah, sekarang kalian silakan menanam. Terima kasih, Pak. Saat kau ada di dekatku, hatiku berdegup kencang. Cukup buatku melayang-layang. Ini baru benar ku rasakan. Terpesona aku saat pertama melihatmu. Jatuh cinta yang pertama saat ku lihat dirimu. Dasar anak kamu supai. Ih, tukang cari perhatian banget sih. Dasar kayak jelata nggak tahu diri. Awas ya nanti di sekolah gue kerja. Ya. Kerjain lo nanti, lihat aja. Nin, Kenapa bisa begini nih? Kamu cerobos sekali. Satu kotak pupuk terbuang percuma gara-gara kamu. Tadi saya ketumpahan pupuk, Pak. Sekarang lebih baik kamu pulang. Daripada kamu mengacaukan semuanya. Jangan sampai kampanye ini rusak hanya gara-gara kamu. Mengerti? Iya, Pak. dan kamu nggak apa-apa kan? Syukurin lo, rakyat jelata sih, ya kan? Makanya kalau jalan tuh pakai mata. Dasar kayak jelata. Matanya kemana, jalannya kemana? Angel, ini ulah lo kan? Lo kan yang lemparin pupuk kandang ini ke kepala dia. Lo ngaku deh. Aduh babe, kalau ngomong tuh dipikir dulu. Mana mungkin sih seorang angel malaika mau nyentuh-nyentuh pupuk kotor kayak gitu. So ew. Dan asal kamu tahu ya babe, mungkin dianya aja tuh yang lagi sial. Atau emang dianya yang on. Angel, lo jangan macam-macam sama gue ya. Mendingan sekarang lo jujur, lo ngaku sama gue. Terus sekarang kamu punya bukti gitu kalau aku yang ngejahatin Nina, ha? Nin, kamu nggak apa-apa kan kalau bisa jalan? Aku bantuin ya. Nggak usah. Nggak apa-apa, Vin. Ntar kamu ikutan bau. Aku bisa jalan sendiri kok. Nina, hei. Aku nggak peduli.
Itu aliannya kabur satu. Tenang, Vio. Jangan berbicara kepada agen yang sedang bekerja. Situasi aman terkendali. Agen D dan Agen Leha akan menangkap alien sebentar. Cepat Agent D. Woi. Cepetan. Bangun nih. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tenang, Vio. Situasi aman terkendali. Agent D dan Agent G menangkap alien yang satunya lagi. Untuk menten. Gue jadi agen masih aja gagap. Tenang, Vio. Kita akan menentramkan umat manusia yang ada di bumi. Oke, Agent G. Oke, Viola, lo tenang aja diem di sini, oke? Gua sama Agent D akan mencari alien itu, menembak dia sampai menguap, oke? Are you ready, Agent D? Ready. Move! Agent J ready. Let's do this. Move. Tawa lu. Sini, kosumnya. Sini. Coba bayar lo ya. Ya ilah Wiwin. Urusan bayar-membayar tuh kecil buat gua. Bayar Leha. Loh, kok gue doang? Lo juga dong? Minjem gua. Bayar. Iya. Gua utang. Bayar. Udah sini cepetan bayar. Iya. Ya. Hitung dan bagian sendiri. Oh, gue dikadalin. Nggak sopan nih Kutu sama Juleha. Lihat aja. Itu kayak ada taksi. Iya. Bawa apaan nih? Waduh, buset. Bawa amat. Lo nggak usah naik taksi gua dah. Udah sana. Sini. Itu temen lu, nggak ikut naik kan? Ya, kok gitu bang? Ya saya mau naik, teman saya juga. Wah, bisa kabur semua penumpang gua kalau dia ikut naik. Enggak. Ayo tarik, Mang, tarik. Tarik merah. Vin, kamu pulang duluan aja. Naik angkot atau apa gitu. Aku ntar biar pulang jalan kaki aja ya. Ya nggak bisa gitu dong, Nin. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendirian lah di sini. Iya, tapi aku lagi bau banget, Vin. Ntar kamu yang ada ketularan bau. Lagian juga kan nggak ada yang mau nerima aku kan. Mending kita ke sana yuk, nunggu di sana. Wih, tuh cewek bau amat sih. Iya. Wih, orang-orang sawah. Wih, ampun. Wih. Yaudah, yuk.
Kita izin. Ini suara siapa? Itu suara viola. Iya, suara viola. Ju. Lu ngebayar siapa lagi buat jadi pura-pura jadi alien terus nyerang viola? Kok gue lo kali bukan gue. Bukan gue juga. Bukan. Wah. Ini pasti kerjaan Meo. Meo. Hah? Tolongin viola dong. Meo kali Meo. Ayo cari. Ayo bantu Vio. Udah cari, ayo cari. Yuk, tolong. Boys in Black, tolongin ada alien. Tolong Boys in Black, tolong ada alien. Tolong. Ju, stop. Suaranya makin kecil, Ju. Lo salah arah. Suaranya dari sana, Dodol. Udah bener kalau gitu. Ayo, move. Stop. Suaranya dari sini. Benar. Masuk. Tunggu. Ini ruangan apa sih? Coba cari. Tuh, kebaca nggak? Enggak, gelap. Ya, sama. Ayo, masuk. On 3. 1, 2, 3. Clear. Tenang, Vio. Kalian sudah kita tangkap. Didi. Iya, Vio. Sekali lagi, tenang. Vio, tenang. Udah, nggak usah panik. Alien sudah kami amankan. Ya. Iya, alien udah kita amankan. Tenang. Itu. Pak Somad. Ya, Pak. Sorry, Pak. Maaf, ampun, Pak. Indira, ini nih Bu, dua anak ini Bu, yang bikin teror palsu alien di sekolah. Udah gitu so jadi pahlawan lagi Bu. Didi, Yulian, sudah berapa kali kalian ini bikin onar di sekolahan? Kau pikir sekolah ini tempat main-main? Hah? Saya akan buat surat peringatan keras untuk wali atau orang tua kalian. Sekali lagi kalian bikin onar ya, kalian akan saya skor. Bu Indira, ampun Bu. Maaf Bu. Maaf ya, Bu. Please, Bu. Pak Somad, Bu Indira. Maaf ya. Dan sekarang kalian harus dihukum. Kasihan Bu. Jangan, Bu. Pak, kasihan Pak. Jangan dihukum. Didi, Yulian. Oke. Siap? 1, 2, 3. Wah. Suka banget, Kak. Aku belum pernah diajak ke tempat kayak gini. Ntar dulu. Aku masih punya surprise lagi buat kamu. Sini. Nah. Dadah. Bodohnya apa? Ternyata aku senyum-senyum tak menentu. Tak sadar diriku. Kamu pasti lapar kan? Aku udah siapin makanan sekarang buat kamu makan ya. Bangunkan dirimu. Mengapa kamu selalu saja kamu penuhi otakku? Karena kamu selalu saja kamu menjajah hatiku. Kamu lagi. Oh Tuhan tolonglah. Stop thinking about you. Stop talking about you. Stop dreaming about you. Stop thinking about you. Stop talking about you. Stop dreaming about you. Mengapa kamu selalu saja kamu
Macan berjalan dengan lancar. It's all about you. Kenapa sih? Aku baru ingat. Hari ini aku ada PR banyak dan besok ulangan, tapi aku belum belajar sama sekali. Ya, sekarang udah sore ya. Bisa nggak ya nyelesainnya? Emang PR susah? Ya, aku lemah di matematika, Kak. Matematika itu justru aku jagonya. Gini deh, gimana kalau kita pulang ke rumah aku, kamu tunjukin matematika kamu nggak ngerti, ntar aku ajarin. Gimana? Serius, Kak Andre mau ngajarin aku? Ya serius lah, Prisil. Mau nggak? Yaudah, yuk. Ya, kesana. Aduh, bau banget. Ini semua gara-gara lo tau? Ide lo yang jenius ini. Lu bisa nyalain orang aja lo daripada lu nggak punya ide apa-apa lo. Diam aja lah. Jadi kuli aja belagu. Angkat tuh pupuk kandang yang benar. Dan peringatan buat lu nih Bang Didi, lu tuh nggak boleh masuk kamar gua selama sebulan full. Karena bau lu itu bisa mencemarkan kamar gua. Lu diem aja lu tuh hitam lu. Ini juga gara-gara lu juga nih. Gak usah nyalain orang. Nyalain Romeo lagi. Romeo kan gak salah ya Romeo ya. Iya kan aku nggak salah. Kak Viola, kita jadi ngedate kan? Oh, jadi dong. Atur aja waktunya Meo. Oke. Aku tuh bayar utang lu sini. Siniin utang lu. Bayar. Bayar sini. Bayar. Bayar nggak? Udah dulu aja, kamu mau minum apa? Air putih dingin aja, Kak. Ya udah, tunggu ya aku ambilin. Cie, habis kencan. Nina apaan sih? Ih, so apaan deh? Bilang aja kamu seneng kan diajakin kencan sama Andre. Tapi iya sih, Nin. Aku diajak ke atap gedung sama dia. Udah gitu kita piknik di sana. Pemandangannya bagus banget. Aku baru seumur-umur ya diajak ke tempat romantis kayak gitu. Oh ya? Atap gedung? Ih, sama banget dong ya kayak aku sama Kelvin. Kelvin tuh ya, dulu tuh sering banget ngajakin aku ke atap gedung. Buku mana ya? Jadi perasaan aku taruh sini. Atau taruh kamar ya? Aduh, Dina tuh ceroboh banget sih. Duh, bentar ya, Pris. Aku nyari buku dulu di kamar. Dah. Sil, nih minumannya, Sil. Prisil.
Priscilla. Kemana Priscilla ya? Ternyata beneran kan, Kak Andre cuma ngejadiin gue pelarian dari Nina. Gue gak boleh jatuh cinta, pokoknya, apalagi sama Kak Andre. Enggak. Akhirnya aku termenung lagi. Cinta berlalu begitu saja. Priscilla kenapa ya diteleponnya nggak bisa nggak nyambung dia kemana ya? Aku BBM juga nggak deliver, Andre. Aku jadi khawatir nih. Kalau soal itu sih, aku yakin Priscilla baik-baik aja kok. Dia juga kan bisa jaga diri, bukan anak kecil lagi. Bukan gitu nih, aku cuma bingung aja. Tadi siang tuh dia seneng banget aku ajakin dia piknik. Abis itu aku ajakin kesini juga dia mau-mau aja. Terus sekarang ada salah apa? Kenapa dia tiba-tiba ngilang gini? Iya ya. Aku juga tadi sempat ketemu Priscilla sih bentar. Terus juga dia bilang sama aku kalau misalnya dia tuh senang banget diajakin piknik sama kamu. Nah makanya itu kan. Aku bingung deh. Aku tinggal ganti baju sebentar, aku balik keluar dia udah nggak ada. Ngilang gitu aja. Abis itu dihubungin nggak bisa. Ada salah apa ya? Kenapa ya? Kok Priscilla jadi aneh gitu? Atau jangan-jangan aku udah ngomong sesuatu yang salah, terus nyinggung dia? Aduh. Aku bener-bener nggak ngerti deh. Kenapa sih kalau emang ada yang salah kan sebenarnya enakan ngomong langsung. Jadi aku juga tahu apa yang harus aku benerin. Namanya juga cewek, Andre, emang gitu. Ya, suka kemudian. Capek deh ngadepin nih. Apaan nih nyamber-nyamber aja? So tau banget sih. Kayak tau aja. Ya, kalau nggak percaya tanya aja sama semua cowok di dunia ini. Apalagi kalau ngeliat ceweknya itu suka berubah-berubah, terus nggak pasti. Apalagi pas lagi PMS. Nggak kuat. Emang kamu cewek apa? So tau banget sih soal mau cewek. Ya aku sih emang bukan cewek, tapi di rumah ini kan udah ada 3 perempuan. Ya aku rasa itu udah ngebuktiin teori itu ya. Oh, jadi menurut kamu aku tuh orangnya mudian, terus habis itu kalau misalnya PMS aku tuh suka ngamuk gak jelas gitu? Aku sih nggak nuduh kamu. Tuh kan. Wah, belum apa-apa udah mau nimpuk. Tuh Andre, lihat deh. Kan gue nuduh juga enggak, ya kan? Dasar nenek sihir. Lagian sih kamu cari gara-gara duluan. Nenek sihir. Segala lagi. Lagian tadi aku udah bilang, aku ngomongnya itu 3 perempuan di rumah ini, bukan kamu. Dasar nenek sihir. Beneran sih? Kan aku bohong. Males lah, nenek sihir jahat. Kejualan mereka. Gak ngebantu sama sekali. Udah banyak orang yang ketipu sama mama eceng gondok. Dan kali ini gua nggak mau jadi eceng gondok dulu. Gua pengen nyenengin hidup gua. Kan gua udah bilang lu nggak boleh masuk kamar gua. Lu pelit banget sih lu. Bodo amat, lu kan bau. Keluar. Mau ngomong apaan? Nggak mau tahu gua, sorry keluar. Gue mau ngomong sama lo, gembel. Ngomong apaan? Ngomong aja di luar. Lu ngeselin banget sih jadi adik gua. Sil. Ngomong apaan sih lu?
Gua nggak mau dengar. Pokoknya kali ini itu kita pisah frame. Gua nggak mau satu frame sama lu, ngerti? Wah, Tuyul, gini, gua mau minta bantuan lo. Bodoh amat, mendingan gua benerin, weh. Tuyul! Aduh, Tomcat, lu ngomong apaan sih? Gini, gua itu mau minta tolong sama lo gimana caranya supaya Bu Indira tuh nggak marah dan nggak hukum gua lagi, gitu. Lu tuh kalau ngomong kencengan dikit. Kalau enggak tuh ya, pakai mic musola tuh, toa musola lu pakai sekalian. Mana ada toa musola di sini? Diam. Tuyul bibir, gue bilang sama lo, gue minta tolong sama lo gimana caranya supaya gua tuh nggak dihukum dan Bu Indira tuh nggak marah sama gua lagi, gitu. Makasih. Itu masalah lu. Oke, inget. Pokoknya gua nggak mau satu frame sama lu lagi. Kali ini kita pisah frame. Ingat tuh. Nggak bisa gitu, Tuyul bibir. Kita itu ditakdirin tuh bersama, berdua. Di mana ada lo, di situ ada gua. Gitu. Gue bilang enggak. Oke, ngerti? Gue nggak bakalan bukain pintu buat lo. Oh, ngeselin nih orang nih. Tuyul, gue dobrak ya. Kayak kuat aja lu bang. Julukan lu aja si kutu. Mana mungkin lu bisa dobrak pintu segede ini. 1, Tuyul, 2, 3. Beneran didobrak. Lu bener-bener lo Tuyul ya. 1, 2, 3. Syukurin lu rasa. Kenapa lu buka sih pintunya? Lu keluar, bau. Hitam, lu diem. Kita gimana pun caranya, pokoknya kita akan selalu satu frame, nggak akan pernah pisah frame, ya. Di mana ada lu, di situ ada gua, ngerti lu? Nggak pakai curang-curangan. Ya elah, nih kasur gue bakalan bawa dan sampai tahun depan nih lagi ngapain juga gue bukain pintunya. Bodoh amat. Nih pokoknya intinya gini ya, kalau lu nggak ngasih tahu solusi gua apa, gua harus gimana? Gua tiduran di sini, tiduran. Jangan. Aduh, kenapa harus abang gue tuh? Lu sih? Ya, bodoh amat, terima takdir lah lu. Ya, sekarang gua harus gimana? Dim. Kan kamar gua. Nih baca. Aduh, Tuyul hitam. Maksud lu apa sih? Kok suruh kerja di salon gitu? Aduh. Lu tuh udah blow on lagi. Jadi gini.
Udah jam 2 lagi. Padahal masih banyak yang Inge harus bikin. Burung-burung kertasku yang warna-warni. Semoga dengan adanya kalian, Inge masih bisa tetap dekat sama Darwin. Tidur dulu aja kali ya. Kelvin, kapan sih papi ngizinin kita pakai mobil lagi? Tahu udah sampai kapan? Masih belum boleh. Yaudah ini kita berangkat ke sekolah. Naik apa nih? Lu mau naik apa? Vio? Terserah sih, Kak. Yaudah kita naik bajaj ya. Yuk. Gak mau naik bajaj kan ajrut-ajrutan, nggak tahan. Nanti pantat Viola sakit tau. Terus maunya naik apa ya? Naik beca ya. Kita sewa 2 beca, jadi bisa sama-sama. Enggak, apaan? Muka Viola ntar hitam. Enggak. Terus mau naik apa lagi sih Viola? Oh ya udah kita naik angkot. Kak Andre, masa naik angkot sih pagi-pagi gini? Angkot itu penuh, yang ada kita kelamaan nunggu. Buset deh semua ditolak. Ya udah naik bis deh ya. Naik bis. Viola tuh nggak suka sama pengamennya. Kalau dia nggak dikasih duit, dia tuh maksa. Enggak. Iya tadi ditanya jawabannya terserah. Sekarang ditawarin ini tuh nggak mau semuanya. Lo maunya apa? Naik apa? Naik taksi? Ya, taksi. Ya ampun Viola, kalau emang mau naik taksi ngomongnya dari awal mau naik taksi, ribet banget sih. Ya gimana Andre? Ya gitulah cewek, ribet. Jadi bobo cewek sih, Vin? Lah emang gitu. Sekarang gini ya, makhluk paling ribet di dunia ini itu cewek. Nggak kamu, nggak Viola, nggak Prisil, semua sama ribetin. Sekarang malah bobo aku lagi. Kamu nih ya, pagi-pagi udah nyari gara-gara aja. Ih, nyembunyi banget sih. Ya emang iya. Semua hal yang ada di dunia ini yang paling ribet, ya itu cewek. Ya kan, Re? Tahu nggak? Kalian tuh lebih ribet dari hal-hal yang kalian omongin, tahu nggak? Lu masih pagi, begitu telat, ayo. Ciao. Ya udah berangkat ya. Sana aja dulu. Ya bareng. Pagi bro. Selamat pagi Pak Somad. Pagi. Ya, selamat pagi Pak Rangga. Didi, kamu pakai kacamata segala. Mau ada apa lagi nih? Mau bikin onar apa? Kamu kenapa sih Didi? Ya saya ya ini nggak apa-apa Pak gitu. Cuma emang hari ini Dimas Priadi yang sesungguhnya muncul. Yang tidak akan buat onar lagi, yang tidak akan nakal lagi, dan yang sudah bertobat. Gitu Pak. Tapi saya kok nggak percaya ya? Untuk masalah percaya atau tidak, itu hak Bapak. Tapi yang jelas, Dimas Priadi tidak akan membuat Bu Indira marah gitu. Ya, beneran. Loh, ntar dulu. Jadi kamu akan berpakaian seperti ini terus? Ya Pak, bukan hanya sekedar dandan, tapi saya yakin saya akan menjadi murid yang paling pintar, yang paling teladan, yang paling budiman. Nggak akan ada lagi yang lain Pak. Selamat pagi Pak Somad. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rangga. Pak Rangga, kalau berandalan 2 ini sih gayanya kompak. Tapi saya tambah curiga ya. Iya, saya juga Pak. Pak Somad, Pak Rangga, saya kan bukan anak nakal. Oh ya, saya punya sesuatu. Ini, Pak Somad. Pak Rangga. Apa nih?
Itu namanya tanda jasa. Saya nggak rela kalau guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Jujur saja, saya masih bingung. Saya harus ke ruangan saya, biar saya nggak pusing. Kayaknya saya juga deh, Pak. Iya, Pak. Juleha, Lu ngapain sih ikut-ikutan gue terus, hah? lo nggak pantas pakai dandanan kayak gini. Kalau gue mau didandanin kayak gimana aja masih cakep tau. Juleha yang bilang lu tuh oke siapa? Gue tuh nggak pernah bilang kalau lu oke. Sekarang pokoknya gini deh, intinya ya, mau gimana pun lo, itu bakalan gua yang menjadi murid paling teladan buat Bu Indira, ya? Permisi. Juara utama itu pasti gue. Lo boleh juara 3 dari belakang. Harus selalu ingat, kita budiman. Senyum, bye. Gua Budiman, tapi lo Sudirman. Goncengin gua, ayo. Oke, berhubung waktu kita nggak banyak, saya nggak akan panjang lebar untuk menjelaskan pembagian tugas untuk sport di besok. Jadi gini, setiap orang akan mendapatkan lembaran yang berisi jadwal dan pembagian tugas untuk besok, ya. Dan kalau misalnya masih ada yang kurang mengerti, ada yang mau ditanyain, silahkan tanyakan sama saya, mulai dari jam istirahat atau pulang sekolah. Dan saya harap instruksi yang ada di kertas itu udah cukup jelas ya. Jadi gimana, masih ada pertanyaan? Tujuan rapat kita pagi ini adalah untuk evaluasi bulanan mengenai performa kerja OSIS. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih keluhan tentang kinerja OSIS, ini adalah saat yang tepat. Boleh dari keluhan teman-teman kalian sekelas juga. Ada yang punya keluhan? Atau mungkin Priscilla sebagai anggota MPS dan wakil kelas 1, mungkin ada yang mau dibahas seputar performa kerja OSIS. Boleh anggota OSISnya, nggak harus secara umum, boleh juga secara khusus anggota yang ingin dibahas. Ya, kalau Kelvin sih kerjanya oke-oke aja. Kalau Nina, mungkin Kak Andre lebih tahu. Ya, sejauh ini kerja Kelvin sebagai ketua OSIS sangat-sangat baik ya. Dan Nina juga sebagai wakilnya kerjanya bagus, rapi, dan dia rajin dan selalu bisa diandalkan. Ya pastilah, di mata Kak Andre mah Nina selalu bagus. Ya, terima kasih ya semua. Thank you, thank you. Didik, kamu kan pernah bilang kamu mau jadi murid teladan. Sekarang coba jawab. Apa gradien soal pertama dan kedua? Iya Pak, untuk soal yang pertama, Y sama dengan 2X itu sudah memenuhi bahwa Y sama dengan MX Pak. Jadi gradiennya adalah 2. Sedangkan soal yang kedua, Y sama dengan, maaf Pak, maksud saya X sama dengan 2Y, itu harus dicari dulu persamaannya Pak. Gitu. Didik, maju dan kerjakan. Dengan senang hati Pak. Permisi. Ya, makasih Pak. Jadi, ini adalah Y sama dengan MX. Sekarang kita cari persamaannya. Y sama dengan X per 2, itu sama JX sama dengan setengah X.
Jadi di sini udah dapat gradiennya adalah setengah. Gitu, Pak. Bagus, bagus. Sekarang kamu boleh duduk. Ya. Permisi, Pak. Yang lain, paham? Paham. Baik, untuk yang lain udah paham? Sekarang buka halaman 23. Jijik banget sih lu, jauh-jauh apaan sih, terketularan lagi gue. Ew. Jo, kan Inga lagi pil. Jo, jamu amplas rogo bisa buat pilek nggak? Gue tahu, nanya sama gue. Enggak. Nah ini, pakai aja dulu minyak anginnya, ya. Makasih ya, Win. Makasih banyak ya, Win ya. Enakan. Diam! Gak ada yang boleh bercanda. Dan catat rumus-rumusnya. Paham? Iya, Pak. Maaf, Pak. Nana, minyaknya sini. Katanya pilek juga. Enggak, udah sini aja bawa. Gue aja yang simpen. Ih, nggak mau, ini kan dari Darwin. Ih, Inga kan ceroboh, suka ngilangin barang. Jadi mending gue aja yang simpen. Udah sini. Ya udah deh, Inga nurut aja deh. Iya, bro. Sama dengan Y. Iya, satu. Hai, Vio. Gue pikir si Juleha doang yang aneh hari ini. Ternyata kalian tuh janjian ya? Selamat pagi Didi, Viola. Vio mau makan dulu nggak? Kalian cocok banget sih. Culunnya sama. Nggak apa-apa kok saya dikatain culun. Yang penting saya alim dan teladan. Iya, emang nggak apa-apa kalau dia dikatain culun, Vio. Dia emang culun. Yang jelas saya lebih alim dan saya lebih teladan. Jaki, sini Jaki. Sini ya. Tolong jangan buang sampah sembarangan. Iya. Kamu mau nanti anak, cucu, cicit kamu melihat pemandangan sampah di mana-mana? Mau? Enggak. Melihat macet setiap hari? Mau? Enggak. Melihat banjir? Mau? Enggak. Enggak kan? Ngerti kamu, Jaki? Iya. Bagus. Sama Julian kesambet apaan sih? Baik lagi ya kayak yang dulu. Mau seru? Maaf Viola, nggak bisa. Ini adalah Dimas Priadi yang baru, yang lebih teladan dan lebih peduli sama lingkungan. Contohnya tadi, Dimas Priadi memasukkan sampah menurut kategorinya, memasukkan botol plastik ke dalam non-organik, dan memasukkan kulit pisang ke dalam yang organik. Itu sih namanya latihan jadi pemulung. Viola, kamu ini gimana sih? Kamu ngeliat teman-teman kamu lagi bersih-bersih malah ngeledek, bukannya nolongin. Didi, Julian, Ibu terima kasih sekali sama kalian. Karena kalian udah membantu menjaga kebersihan sekolah. Iya, Bu. Viola, lain kali Ibu nggak mau lihat lagi kamu ngeledekin begitu ya. Harusnya kamu mencontoh perbuatan mereka. Mengerti?
Ngerti kamu? Ya, Bu. Awas loh, gue kerjain. Nin? Ngomong-ngomong aku udah kangen nih sama nasi goreng jerawat pecah bikinan kamu. Kalau gitu ntar malam kita ke warungnya Bu Ajeng ya? Buku protozoa di sebelah mana ya? Kayak di rak sebelah situ deh. Dugaanku tuh emang benar. Kelvin sengaja nggak ngasih tugas ke aku di sports day karena dia mikir kalau misalnya cewek tuh cuma buat masak di dapur doang. Sering banget sih. Nin, makanya kamu harus buktiin tuh ke dia. Jangan diem aja. Buktiin apaan? Buktiin kalau kamu nggak butuh cowok. Hah? Shil, tapi kan aku masih butuh cowok. Lagian emang ada ya cewek yang nggak butuh cowok? Ya, kan pura-pura aja gitu, Nin. Nin, Nina, Nin. Udah sini aku bantuin ya daripada kamu keributan gitu. Vin, aku bisa sendiri kok. Iya, Nina lihat dong, kamu jalan udah kayak kura-kura begini. Udah ya, setengahnya aku bantuin. Sini. Ih, kok main ngambil aja sih? Ini kan tugas aku, Vin. Aku bisa sendiri. Bantuin nggak mau. Ya udah. Nina. Nina. Nin, kamu nggak apa-apa? Makanya kalau jalan matanya dipasang, jangan ditaruh dengkul. Oh ya lupa, kaki jerat kan emang otaknya di dengkul. Angel, lo apa-apaan sih? Pagi-pagi gini udah cari masalah lo ya. Udah, mendingan sekarang lo bantuin Nina beres-beresin nih bukunya. Enggak lah, aku bisa sendiri kok. Iya, tapi Nin, kamu jatuh gara-gara si sapu ijuk ini. Kenapa? Ya, kamu kelas aja duluan. Udah lah, Vin, aku tuh gak kenapa-napa. Kamu kelas aja duluan. Vin, aku bisa sendiri. Priscilla. Enggak. Pris. Priscilla mau kemana? Gue mau ngerjain tugas dulu ya di kelas sambil makan. Gue duluan ya. Dah. Loh, lo kemana? Duh, rese banget sih si Sheila. Gue tinggal berduaan doang lagi sama Kak Andre. Duh, gimana dong nih? Kan gak mungkin gue kabur. Gak sopan. Kemarin dari rumah jam berapa, Priscilla? 4:30. Kamu kemarin pulang naik apa? Nggak apa-apa kan di jalan? Priscilla, aku nggak marah sama sekali. Aku cuma pengen tahu kemarin tuh kamu kenapa? Sebelumnya kayak baik-baik aja, terus tiba-tiba kamu ngilang, nggak bisa dihubungin. Sebenarnya ada apa sih? Bak aja sendiri.
aku bisa nebak, aku nggak akan nanya sama kamu sekarang, Priscilla. Aduh, rakyat jelata lagi makan sama anak pungut. Aduh, serasi banget nggak sih? Habis. Aduh Andre, gue bingung deh sama Om Taufik ya. Kok masih aja sih mau biayain sekolah lo di sini? Padahal kan udah jelas-jelas lo di sini aja cuma jadi parasit aja. Oh iya, kalau dipikir-pikir biaya pengeluaran Om Taufik buat anak pungut kayak gini udah banyak tuh kayaknya. Ongkos sekolah, bayar sekolah, belum lagi uang jajan ya kan? Iya. Tapi kira-kira dia bisa ganti nggak ya? Ya nggak bisa lah, temenan aja sama rakyat jelata kamu supaya yang menolong siapa ya kan? Terus bisanya apa? Paling kalian juga cuma bisanya iu ya kan? Kok dipikir-pikir nih ya, Om Taufik kesian lo hidupnya. Dikelilingi banyak benalu, inakam supai, terus nih anak pungut ini. Andre, emang nggak capek jadi parasit di rumah orang? Gak usah panik ya, situasi aman terkendali. Agent D dan Agent Leha akan menangkap alien sebentar. Hai, jangan kabur. Cepat nih. Iya, tunggu. Ini anak artnya susah banget deh. Mama, kita agent nih, kita agent, gak boleh kayak gini. Biar lu dia takut, jangan lupa tarik, kamu nggak takut. Iya, tumpah semua. Iya, takutnya dia nggak dengar. Tadi lo bilang terserah, ditawarin ini, tawarin itu nggak mau. Gimana sih? Ngebus gue ya? Yang ngebus siapa? Lo tuh gak pantas dandan kayak gitu. Lo tuh nggak pantas dandan kayak gini, tau? Gue juga bisa nih. Dialog gue juga apa lupa gue. Tukang biru lu. Bos, dia jatuhnya lucu yang kayak katak sawah. Masih kita jadi gembel. Minta sedekah, Pak. Kamu ya yang bau ya? Pantesan dari tadi gue nyengat banget baunya. Boneka-boneka itu istimewa. Mereka punya keunikannya masing-masing. Derby, kalau kamu ngambil barang aku apa aja boleh deh. Kecuali belangkon ini jangan, Derby. Tolong. Ada apa nih? Anu kalau di sini aku lihat. Aku di sini. Raiku nangene. Iya. Ada apa?